Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Lani Widyastuti ya. Kemarin kalian sudah menyelesaikan bab pertama mengenai teks berita. Nah, untuk kali ini di bab kedua kita akan belajar memahami tentang bagaimana cara menyusun atau menulis iklan, poster, dan slogan. Pada bab 2 ini, Ibu akan menjelaskan menjadi dua bagian ya. Bagian pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pemahaman iklan, slogan, dan poster, informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster, serta simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Untuk pola penyajian dan ciri kebahasaan, serta penyajian iklan, slogan, dan posternya akan dibahas di video yang kedua ya. Sebelum kalian bisa menyusun iklan, slogan, dan poster, ada baiknya kalian memahami dulu materi-materi dari iklan, slogan, dan posternya. Karena itu, Ibu yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, serta jenis dari iklan, slogan, dan poster itu sendiri ya. Dengarkan baik-baik. Iklan bisa diartikan sebagai media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Sedangkan slogan bisa diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Sedangkan poster bisa diartikan sebagai plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berupa pengumuman atau iklan komersil. Nah, biasanya ukuran poster ini cukup besar dengan warna yang mencolok. Biasanya poster itu disimpan di tempat-tempat umum dalam ukuran yang lebih besar, baik bergerak maupun tidak bergerak. Baik iklan, slogan, maupun poster memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Simak baik-baik perbedaannya di mana dan persamaannya di mana dari iklan, slogan, dan poster ini. Sebuah iklan biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, iklan itu bersifat informatif dan komunikatif. Informatif artinya bahwa di dalam iklan itu biasanya menyajikan beberapa info atau informasi kepada halayak. Nah, komunikatif artinya bahwa sebenarnya iklan itu menyampaikan secara mudah informasi yang ada. Ciri yang kedua dari iklan adalah objektif dan jujur. Artinya bahwa apa yang diinformasikan di dalam iklan, sebuah iklan itu harus benar, tidak boleh berbohong. Ciri yang ketiga bahwa iklan itu memiliki bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Ciri yang keempat dari iklan bahwa kata-kata yang digunakan di dalam iklan itu biasanya tidak menyinggung pihak lain, apalagi pihak iklan yang produknya sama. Nah, ciri yang kelima, biasanya iklan itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang menarik perhatian halayak. Gunanya ini agar produk atau jasa yang diiklankan itu bisa mengena kepada halayak. Nah, untuk slogan sendiri, sebenarnya ciri-cirinya tidak jauh berbeda dari iklan. Slogan memiliki ciri kalimatnya menarik, kemudian kalimatnya mudah dipahami, kalimatnya pendek, kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan, serta kalimatnya bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Karena slogan ini hanya berupa kalimat pendek saja, maka kalimatnya harus menarik. Artinya bahwa kalimat yang digunakan di dalam slogan itu harus betul-betul bisa membuat orang tertarik untuk membaca dan tertarik untuk melakukan sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa isi iklannya. Nah, kalimatnya pendek. Kenapa kalimatnya pendek? Karena di dalam slogan itu biasanya orang membaca sambil jalan. Kalau kalimatnya terlalu panjang, itu akan sulit dibaca. Biasanya kalau kalimat pendek, orang bisa membaca slogan itu sambil jalan atau sambil lalu. Nah, kalimatnya juga harus mudah dipahami. Mudah dipahami artinya tidak bersifat ambigu atau membingungkan. Nah, yang keempat, ini kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Artinya bahwa slogan, kalimat yang digunakan di dalam slogan itu
isinya harus sama visinya, misinya, dan tujuan dari awal membuat iklan. Kemudian kalimatnya bersifat persuasif, artinya bahwa kalimat yang digunakan di dalam slogan itu harus bisa memengaruhi pembaca atau mempengaruhi khalayak, karena itu harus singkat dan jelas. Nah, untuk ciri-ciri poster ini akan lebih luas karena di dalam poster itu biasanya mengandung iklan juga. Nah, ciri-ciri poster ini ada 7. Yang pertama, desain grafis, teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Ciri yang kedua, poster biasanya ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Ciri yang ketiga, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Ciri yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Ciri yang kelima, poster menonjolkan gambar. Biasanya di dalam poster ini lebih banyak menggunakan gambar daripada kata atau kalimat. Ciri dari poster yang keenam yaitu dapat dibaca sambil lalu, karena itu kalimatnya juga harus singkat dan jelas. Ciri yang terakhir dari poster adalah poster bisa dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Nah, pembahasan selanjutnya kita sudah ke jenis iklan, slogan, dan poster. Iklan bisa dibagi ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan sifatnya, iklan terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu iklan niaga dan iklan non-niaga. Iklan niaga ini biasanya iklan yang bersifat komersil atau dagang. Nah, kalau jenis iklan non-niaga ini biasanya iklannya itu berisi layanan jasa dan tidak bersifat komersil. Berdasarkan tujuannya, iklan juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis penawaran dan jenis permintaan. Jenis penawaran ini biasanya iklan itu menawarkan produk atau barang baik jasa maupun non-jasa. Sedangkan jenis permintaan ini iklan yang bersifat tidak menawarkan produk, tidak menawarkan jasa, tetapi justru meminta jasa atau memberikan jasa kepada orang lain. Berdasarkan ruangnya, iklan terbagi juga menjadi 2 jenis, yaitu iklan jenis baris dan iklan kolom. Iklan baris ini iklan yang hanya berisi kalimat-kalimat pendek dalam sebuah kolom, tanpa gambar dan warna. Sedangkan iklan kolom ini iklan yang biasanya dibuat dalam ukuran yang lebih besar, ada gambarnya, ada warnanya. Nah, kalau slogan bisa dibagi ke dalam 4 jenis slogan berdasarkan isinya. Ada slogan lingkungan hidup, kalau isinya biasanya menyampaikan informasi tentang lingkungan. Kemudian ada slogan pendidikan. Jenis yang ketiga ada slogan kesehatan, dan jenis keempat adalah slogan motivasi. Kalau untuk poster bisa dibagi ke dalam 4 jenis poster. Ada poster niaga, ini poster yang bersifat iklan dagang. Kemudian ada jenis poster pendidikan, ini poster-poster yang biasanya isinya berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian jenis yang ketiga ada poster penerangan, ini biasanya bersifat layanan informasi dari pemerintah. Kemudian ada jenis poster kegiatan. Nah, jenis poster kegiatan ini biasanya poster yang isinya itu berupa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan organisasi dalam sebuah event. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menemukan informasi yang tepat dan benar dalam sebuah iklan, slogan, dan poster. Untuk menemukan informasi dalam sebuah iklan ada 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama, amati terlebih dahulu iklan yang akan dicari informasinya itu secara seksama. Langkah yang kedua, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Nah, langkah yang terakhir baru mencatat pokok-pokok dari isi iklan tersebut.
Untuk menemukan informasi penting dalam sebuah poster sebenarnya tidak jauh berbeda dari menemukan informasi dalam iklan. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, amati gambar dan tulisan yang ada di dalam poster. Kemudian langkah yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi dari posternya. Lalu langkah yang terakhir, menuliskan informasi penting yang berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Nah, kalau ingin menemukan informasi yang tepat dalam slogan, langkah yang pertama, amati dulu kata-kata, tulisan, atau suara yang ada di dalam slogan tersebut. Kemudian, langkah yang kedua, kalian analisis jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan tersebut. Barulah langkah yang terakhir, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Nah, untuk membuat simpulan dari isi sebuah iklan, slogan, dan poster sebenarnya mudah. Ada 3 langkah untuk menyimpulkan ketiganya. Langkah yang pertama mengamati, langkah yang kedua menemukan, baru langkah yang ketiga adalah menyusun. Untuk menyimpulkan isi iklan, amati terlebih dahulu iklannya. Setelah itu, temukan ide pokok dalam mengembangkan iklan tersebut. Kemudian baru bisa menyusun simpulan dengan kalimat sendiri. Sedangkan untuk menyimpulkan isi slogan, baca dan amati dengan cermat kalimat dalam slogan tersebut. Kemudian langkah yang keduanya menemukan ide pokok dalam slogan. Nah, langkah yang terakhirnya baru menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Sedangkan untuk menyimpulkan isi poster, amati gambar dan kalimat yang ada pada poster yang kita simpulkan itu dengan cermat. Kemudian menemukan ide pokok dari posternya, baru langkah yang terakhir adalah menyusun simpulan isi poster dengan bahasa sendiri. Nah, selesai sudah pembahasan materi tentang iklan, slogan, dan poster pada bagian pertama. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa kembali pada materi yang sama bagian kedua dalam pertemuan berikutnya ya.